Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Andai Jokowi mundur atau dimundurkan. Wacana bahkan desakan agar Presiden Joko Widodo mundur terdengar semakin nyaring. Opsi beratnya adalah dimundurkan. Tentu semua dalam kerangka konstitusi, bukan makar ataupun kudeta. Baik Presiden mundur atau dimundurkan memiliki akar sejarah dalam ketatanegaraan kita. Soekarno dan juga Soeharto mundur, sementara Gus Dur dimundurkan. Nah, kita mulai dengan Jokowi yang memilih untuk mengundurkan diri karena tidak mampu lagi untuk memimpin pemerintahan. Akibat pula dari kepercayaan rakyat yang hilang. Jika mundur sukarela dengan meminta maaf secara serius, mungkin tidak membawa konsekuensi menghukum. Rakyat rela atau terpaksa memaafkan. Menurut pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, kedudukan presiden yang mundur akan tergantikan oleh wakil presiden dan Kiai Ma'ruf Amin jadi presiden. Ayat 2 mengatur bahwa selambatnya 2 bulan setelahnya, MPR memilih wapres dari 2 calon yang diajukan oleh presiden. Di sini tentu terjadi lobby, kesepakatan, dan mungkin tekanan politik. Melihat kemampuan wakil presiden, the king of silent, bukan hal mustahil wapres mundur berbarengan dengan presiden, karena solidaritas dan merasa senasib sepenanggungan. Berlakulah pasal 8 ayat 3, Menlu, Mendagri, dan Menhan mengisikan kekosongan hingga 30 hari ke depan. MPR melakukan pemilihan presiden serta wakil presiden. Andai Presiden Jokowi tidak mundur tetapi dimundurkan atas dasar tekanan politik rakyat, maka akan berat bagi Jokowi untuk menanggung konsekuensi politik dan hukumnya. Pertama, ketika 2 menteri telah melakukan korupsi, maka wajar ada dugaan bahwa dana mengalir kemana-mana. Upeti keatasan pun patut dicurigai. Korupsi tersendiri atas berbagai komisi juga sangat mungkin. Ada bongkar-bongkaran rekening gendut mantan presiden, baik di dalam maupun luar negeri. Tuduhan korupsi pun bakalan menanti. Kedua, kasus pelanggaran HAM mesti diusut dan diminta pertanggungjawaban dari Jokowi. Pembiaran tewasnya 700-an petugas pemilu tahun 2019. Pembunuhan oleh aparat sekurang-kurangnya 9 pengunjuk rasa pada tanggal 21-22 Mei 2019. Serta pembantaian 6 pengawal HRS pada 7 Desember 2020 adalah daging empuk dakwaan. Ketiga, mismanajemen pengelolaan ekonomi sehingga kondisi perekonomian morat-marit. Gagal menjadi rezim investasi dan utang luar negeri yang terus menumpuk. Negara gagal bayar. Untuk menutupi bunga saja Menteri Keuangan sudah pantang-panting. Meminjam besar tanpa persetujuan Dewan dipastikan menjadi beban dan tudingan kemudian hari. Keempat, kebijakan membangun poros Jakarta-Beijing dengan menjebol keran imigrasi untuk menggelontorkan kedatangan TKA Cina sangat bermasalah. Ikutan ideologi menjadi pertanyaan. Bisa saja Jokowi bukan komunis, tapi kebijakan yang membuka pintu komunisme tidak dapat diterima oleh rakyat Indonesia yang sangat anti PKI dan neo-PKI. Kelima, memperalat pandemi COVID-19 untuk membungkam demokrasi dan membangun oligarki, korporatokrasi, dan juga kleptokrasi. Kejahatan politik seperti ini wajib untuk dipertanggungjawabkan dan harus menjadi pemberat hukuman. Aparat telah dikerahkan memenuhi hasrat kekuasaan. Dengan menunggang tentu berisiko tinggi dan membawa kerugian besar bagi Jokowi jika sampai dimundurkan. Dosa politiknya lebih besar dibandingkan presiden pendahulunya. Kerusakan negara dilakukan dengan cepat dalam masa kekuasaan yang masih pendek. Ditambah lagi dengan ilusi jabatan 3 periode. Ketika kini tokoh kritis diborgol dan dipaksa memakai rompi oranye, maka esok mungkin giliran Jokowi yang berbaju oranye. Semoga hidayah dan akal sehat masih melekat pada presiden yang saat ini memiliki banyak gelar dari rakyat. Gelar yang bernuansa olok-olok. Kita tunggu pilihan terbaiknya. Beredar video tim pembela ulama menggugat Jokowi. Netizen bilang semangat semoga segera lengser.
Sebuah video yang menyebutkan bahwa tim pembela ulama dan aktivis TPUA menggugat Presiden Joko Widodo dan meminta Jokowi mundur dari kursi kepresidenan beredar di media sosial. Video tim pembela ulama gugat Jokowi tersebut diunggah oleh pengguna Twitter Tuti45 sekian, seperti dilihat pada hari Selasa 18 Mei. Dalam unggahannya itu, netizen mendoakan semoga gugatan TPUA itu menjadi jalan agar Jokowi lengser dari jabatan presiden dan digantikan oleh Ma'ruf Amin. Jokowi digugat TPUA, tim pembela ulama dan aktivis untuk mundur. Semoga menjadi jalan lengsernya Jokowi digantikan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Insya Allah peta politik bisa berubah 180 derajat, cuitnya. Unggahan netizen itu pun sontak menuai reaksi dari sejumlah warganet, salah satunya netizen bernama Namaku Mei. Ia mempertanyakan apakah tim pembela ulama itu mampu melengsarkan Jokowi dari kursi kepresidenan RI. Selain itu, netizen juga menyinggung harapan pengunggah video itu yang berharap Kiai Haji Ma'ruf Amin bisa menggantikan Jokowi. Mampukah berharap Ma'ruf Amin naik? Arah dan tujuannya kemana? Semoga prediksiku nggak meleset, tulis netizen. Dilihat dari video tersebut, tampak sejumlah orang yang disebut berasal dari kelompok tim pembela ulama dan aktivis beredar berdiri di depan kamera. Adapun seorang pria dalam video itu terdengar mengungkapkan bahwa pihaknya telah melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kami kabarkan dari ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami dari penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Presiden Joko Widodo selaku kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Pria itu juga mengungkapkan bahwa pihaknya selaku penggugat baru saja menyelesaikan proses persidangan dengan agenda pemeriksaan berkas dari para pihak. Kami baru saja menyelesaikan persidangan yang hari ini agendanya pemeriksaan berkas-berkas dari para pihak. Kami sendiri dari penggugat hadir prinsipal dan alhamdulillah kami juga tadi bisa memenuhi panggilan dari pengadilan. Pihak penggugat diduga tim pembela ulama dan aktivis tersebut juga menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo tidak hadir dalam persidangan itu dengan alasan yang belum jelas. Kemudian kami informasikan kepada seluruh rakyat bahwa hari ini dari Joko Widodo, presiden yang belum kita harapkan itu bisa berkenan hadir langsung memenuhi persidangan untuk bertemu dengan rakyatnya yang mengajukan keluh kesah dan harapan melalui proses gugatan yang itu dijamin secara konstitusional. Hari ini Pak Jokowi tidak hadir karena kami juga tidak tahu apa penyebabnya, ujarnya.